selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini, puji Tuhan. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, puji Tuhan. Saudara, Kristus memberikan undangan secara terbuka pada semua orang. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebab semua manusia menanggung beban yang teramat berat, ialah dosa, yaitu beban yang sama sekali tidak dapat ditanggung sendiri oleh manusia. Hanya Kristus yang sanggup menanggung beban dosa manusia itu melalui pengorbanannya di kayu salib, ketika ia berkata, sudah selesai. Karena itu, hanya Kristus yang sanggup memberikan kelegaan dan kelepasan dari beban dosa itu. Setelah kita dibebaskan dari beban dosa, Tuhan memberikan kita beban yang lain, yaitu kuk. Kuk adalah sepotong kayu yang ditaruh di atas tengguk sapi atau kerbau atau kuda atau keledai yang terhubung dengan bajak, pedati atau kereta. Selain kuk, ada yang disebut tali kekang atau tali les yang biasanya dimasukkan ke dalam hidung binatang atau berupa besi bergerigi yang dipasang pada bagian mulut yang terhubung dengan tali. Kuk dan tali kekang ini berbicara tentang campur tangan Tuhan untuk mengarahkan dan menuntun kita pada jalan-jalan yang dikehendakinya. Sebab jika kita tidak diarahkan dan dituntun, kita cenderung memberontak, menempuh jalan yang salah, menyimpang ke kanan atau ke kiri, karena lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Yunus sekalipun mengaku diri, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, tetapi ketika ia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di Niniwe, ia memilih untuk melarikan diri ke Tarsis menuruti keinginannya. Karena memberontak, akhirnya Tuhan harus menaruh kuk kepada Yunus dalam bentuk terjangan angin badai dan ikan besar untuk menyadarkan Yunus atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan mengingatkan kembali akan panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ada kalanya Tuhan harus memaksa kita dengan memasang kuk dan tali kekang agar kita mau tunduk pada kehendaknya dan tidak menyimpang. Saudara, beban permasalahan hidup terkadang terasa begitu berat untuk kita pikul. Ketika masalah datang, kita akan mulai diserang kekhawatiran dan hilangnya pengharapan, atau kita sangat terbebani dengan ketidakadilan yang terjadi, diliputi kesedihan dan kemarahan. Saat kita berada dalam kesesakan seperti itu, berserulah pada Tuhan, karena kita tidak akan mendapat ketenangan jika mencarinya di dunia. Satu-satunya sumber kelegaan ada di dalam Tuhan. Tuhan tahu benar bahwa kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dari beban masalah dan kesengsaraan, tapi Dia tidak menginginkan kita menanggungnya sendiri. Karena itu Tuhan mengundang kita datang kepadanya untuk melepaskan beban itu. Sementara bagian kita adalah mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan hal-hal di luar kendali kita percayakan pada Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berharaplah hanya pada Tuhan dan nantikanlah pertolongan darinya. Tuhan akan menjadi kekuatan dan keselamatan kita. Dia akan memberikan kedamaian
dan Roh Kudusnya akan menuntun kita dalam kehidupan ini. Segala persoalan hidup dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan dan kasih karunia. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ketika hidup semakin sulit dan beban di pundak kita terasa semakin berat, datanglah kepada Tuhan Yesus, sujud di kakinya dan curahkanlah semua yang membebani kita padanya, maka Ia akan memberikan kelegaan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kelegaan bagi kami saat kami datang dengan membawa beban kami. Ajar kami senantiasa mencari Tuhan dalam segala kondisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan-Mu bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.